dunia terus berkembang. Dari masa lampau sampai sekarang ini, tidak ada sistem pemerintahan yang stagnan. Semuanya berubah. Hari ini kita mengenal bangsa Indonesia, negara yang menganut sistem demokrasi. Tapi apakah sistem demokrasi ini adalah sistem yang paling baik? Kita analisa hari ini. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ini aneh sekali, Pak. Kenapa Bapak yang pada dasarnya dulu Pancasila, orang yang akan mengamalkan sebuah negara demokrasi, justru dia tidak yakin dengan demokrasi. Apa yang membuat Bapak seperti itu? Terima kasih. Pak, bagaimana dengan Cina? Kan ada satu partai, tapi mereka ekonominya sangat besar, bahkan mereka liberalis dan kapitalis. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dulu, Amerika Serikat itu adalah negara yang membantu Cina. Namun, setelah Cina menjadi kuat, dia menancapkan pengaruhnya sendiri dengan membentuk blok baru yang kita kenal saat ini dengan One Belt One Road yang kita kenal saat ini. Sistem pemerintahan kan banyak macamnya. Apakah bangsa-bangsa sebelum itu sudah mengenal sistem demokrasi? Nah, itu topik yang sangat menarik. Karena sistem demokrasi itu tidak terbentuk secara seketika. Itu membutuhkan waktu yang dan sudah habis. Kita lanjut besok aja ya. Kita lanjutkan materi besok di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kalian kesini. Nanti aku ceritain. Oke, ayo masuk. Kak Sof, katanya Kak Sof bisa menjelajah waktu ya? Kalau menjelajah waktu sih enggak, tapi sekarang aku sedang meneliti mesin lorong waktu. Gimana cara kerjanya Kak Sof? Cara kerja lorong waktu. Nih, ayo kita lihat bareng-bareng. Jadi di sini aku pakai pendekatan mekanika kuantum. Jika energi kuantumnya cocok, maka akan terbentuk wormhole. Nah, ini adalah salah satu cara kita bisa menjelajah waktu. Namanya lorong waktu. Jadi gini Kak Sof, kebetulan kita bertiga itu tadi pagi Pak Musa bilang, katanya sistem pemerintahan dari masa ke masa itu selalu berubah. Nah, kita jadi penasaran tuh, pada masa prasejarah kayak gimana ya cara orang untuk mengkoordinir orang-orang yang lain? Bisa nggak Kak Sof kita pergi ke zaman prasejarah? Bisa ya kayaknya. Peluang kami kembali? Berapa persen kira-kira? 60%. 50%. Jadi kemarin kita udah ngirim kelinci ke 320 Masehi, tahun 320 Masehi, dan peluang kembalinya sekitar 50%. Siap nggak? Siap? Siap. Gas Kak Sof, kita kesana yuk. Eli, Roy, kita siapkan? Oke, kita siap. Aku gak ikut ya. Ya. Kalian siap? Siap. Kita ke zaman Pithecanthropus erectus. Siap. Siap. 1, 2, 3. Kamu
zaman purba nih. Itu T-Rex. Kamu dimakan loh. Lari. Mereka bisa lihat kita nggak sih? Ya enggak lah. Kan kita ada batas dimensi di sini. Lihat tuh, yang paling kuat tuh. Yang paling kuat tuh jadi pemimpinnya. Yang pemimpinnya yang ini. Kemungkinan yang paling kuat yang ini, kamu lihat tuh pola-polanya tuh. Sofi. Kak Sof. Kita pindah dong Kak Sof. Kita mau ke Majapahit dong. Zaman Majapahit. Kak Sof, kita mau pindah ke zaman Majapahit ya. Udah. Ini Sakin lagi takut nih. Ayo. Oke, yuk. Hukuman sudah jelas. Barang siapa mencuri lumbung padi rakyat, hukum mati. Kita di mana sekarang? Kita ada di masa keemasan Nusantara. Kamu tahu di mana? Majapahit. Betul. Jadi pada saat itu kita adalah pakai sistem monarki absolut. Apapun titah raja itu adalah titah dari dewa. Maka semua harus menuruti semua perintah raja. Ini mereka tetap nggak bisa lihat kita kan? Ya iya, mereka tetap nggak bisa lihat kita. Kita yang bisa lihat mereka. Kayak hantu ya kita ya. Cukup ya Kak Sof, ngeri banget lihat hukumannya. Bawa kami kembali ya Kak Sof. Lihat tuh Kim, ada rapat besar tuh di situ. Iya. Oh, rupanya ini rapat Assemblée Générale pada masa revolusi Prancis. Kamu tahu nggak pada waktu itu? Enggak. Wih, lihat tuh, sampai segitunya ya mereka rapat ya. Inilah waktu demokrasi lahir. Cek. Gimana Adit, Sakin? Sudah siap kembali apa belum? Halo guys, mau kembali sekarang? Bawa kami kembali Kak Sof. Oke. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Gimana? Seru? Seru sih. Dari sini kami akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan nih. Pak Musa tadi di sekolah ternyata bener ya Kin ya. Bahwa manusia itu selalu berevolusi. Mereka selalu berubah. Saat di masa purba kita lihat pemimpin itu dilihat dari kekuatan fisiknya. Nah setelah itu kita kemana Kin? Majapahit. Nah, saat itu bagaimana kita bisa melihat kekuasaan raja begitu absolut? Kira-kira gitu ya, Kin ya? Nah, tadi tuh ada rapat yang paling seru tuh di mana? Prancis. Di situ tuh kita baru tahu bahwa demokrasi lahirnya di situ. Mungkin itu adalah antitesis dari monarki absolut yang tadi. Ketika kekuasaan raja begitu mutlak, maka harus dipreteli itu. Maka muncullah asas liberty, fraternity, dan equality. Iya bener kayak yang Pak Musa bilang. Jadi demokrasi itu harus diperbaiki dan diperjuangkan. Jangan-jangan demokrasi kita anggap kebenaran pada saat ini belum tentu menjadi suatu kebenaran saat nanti. Berarti lorong waktu saya berhasil ya? Berhasil sih. Cuma nyatein. Gak apa-apa, mungkin kita nanti bisa menjelajah waktu-waktu yang lain. Oke. Demokrasi selalu berkembang. Demokrasi selalu dinamis mengikuti era zamannya. Baik zaman purbakala, zaman Majapahit, zaman era kemerdekaan, sampai dengan era pembangunan modern. Demokrasi selalu berubah. Oleh karena itu, anak-anak harus belajar dari dinamika demokrasi ini. Selamat belajar, sampai jumpa pada episode berikutnya.